Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindi Naya dengan akhiran NIM 125. Di sini saya akan mepresentasikan atau mensimulasikan tugas mata kuliah praktikum elektronika daya modul 3, yaitu mengenai penyiaran terkendali satu fasa baik setengah gelombang maupun gelombang penuh. Nah, di sini saya akan memulai dengan penyiaran terkendali satu fasa half wave beban R. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang saya akan pakai, yaitu ada power supply AC satu fasa digunakan untuk sumber tegangan bolak-balik. Kemudian di resistor digunakan untuk mengatur waktu penyalaan SCR sebagai pengendali konduksi arus. Kemudian ada beban, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Dan kemudian ada voltmeter dan ampermeter AC atau DC untuk mengukur tegangan dan arus secara RMS dan rata-rata. Kemudian ada skop untuk mengetahui gelombangnya. Baik, di sini saya memasukkan tegangan referensi SCR 0. Kemudian ini hasil yang saya dapat, dan kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombangnya itu seperti ini. Kenapa bentuk gelombangnya bisa seperti ini? Karena sudut penyalaan SCR ini masih sangat besar atau dekat dengan 180 derajat, dan SCR-nya hampir tidak pernah menyala, sehingga tegangan outputnya ini sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Gelombangnya pun nyaris seperti ini, tidak ada denyutnya. Kemudian saya di sini langsung ambil data 6 langsung 6 tegangan referensi. Nah, untuk hasilnya ini seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Untuk arus IDC-nya didapat 0,3819 ampere dan IRMS outputnya 0,6015 ampere. Dan untuk tegangan RMS-nya terdapat 109,5 ampere dan tegangan rata-ratanya terdapat 69,5 ampere dan PM-nya 3,761 ampere. Karena VRF 0 volt dan VRF 6 itu sangat berbeda. VRF itu dapat meningkatkan nilai VDC, juga dapat meningkatkan bahwa SCR mulai mengalirkan arus lebih awal siklus AC. Dan di tegangan referensi 6 ini kita dapat tahu kalau SCR ini memulai menghantarkan arus pada sebagian besar siklus AC. Hasilnya di sini pun tegangan output menjadi jauh lebih tinggi, mendekati nilai maksimal dari inputnya ini. Kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, untuk bentuk gelombangnya, tegangan referensi ini kayak dari cukup tinggi, jadi dapat menyulut SCR lebih awal dalam siklus AC. Kemudian SCR-nya menyala lebih cepat juga di setiap siklus, sehingga sebagian besar gelombang AC diantarkan ke beban. Makanya gelombangnya seperti ini. Dan gelombangnya pun kayak terlihat penuh dan lebih tinggi secara kontinu, mendekati bentuk gelombang DC berdenyut atau pulsating DC. Kemudian kita langsung lanjut saja ke beban RL. Beban RL nya kita ubah dulu nilainya
sudah 0. Nah, untuk hasilnya ini juga kurang lebih sama seperti beban R. Untuk hasil baik arus keluaran, arus RMS keluaran, dan tegangan RMS keluaran dan lain-lain ini sama seperti beban RL. Dan untuk gelombangnya juga masih sama seperti beban R. Kemudian kita langsung saja ganti dengan nilai 10. Kita coba 10 maksimal. Nah, jika VRF-LCR-nya diubah menjadi 10, maka hasilnya IDC-nya 0,2954 ampere, IRMS-nya 0,426 ampere, tegangan RMS-nya 124 volt, dan VDC-nya 53,75 volt, dan VM-nya minus 0,58. Ini tuh menandakan kalau arus tuh tidak langsung turun ke 0 saat tegangan input negatif karena adanya sifat penyimpanan energi dari induktor, dan kemudian ini membuat bentuk gelombang itu menjadi halus dan panjang. Kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, untuk beban induktor ini membuat arus tuh bertahan lebih lama dan bentuk gelombangnya menjadi lebih melebar seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penyiaran terkendali satu fase half wave beban RC. Kita ubah dulu menjadi 0. Untuk hasilnya ini juga berbeda dengan yang tadi. Untuk ini hasilnya, dan kemudian ini juga bisa dilihat untuk tegangan outputnya cenderung mendekati rata-rata karena kapasitor itu menyimpan energi dan melepaskannya secara perlahan. Kita lihat bentuk gelombangnya. Bentuk gelombangnya seperti ini. Ini VRF 0 ya. Kemudian kita ubah VRF menjadi 8. Nah, ini nilainya sangat berbeda dengan VRF 0 tadi, karena VRF 0 itu sistemnya kayak tidak menghantarkan arus, jadi arusnya itu diblok dari resistornya sini. Nah, untuk tegangan outputnya ini sangat mendekati dengan inputnya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita langsung melihat saja bentuk gelombangnya. Nah, tegangan kapasitor ini cenderung konstan karena efek charging dan discharging. Ini bentuk gelombangnya. Oke, kemudian saya lanjut untuk penyiaran terkendali satu fase full wave beban R. Ini kurang lebih nilainya itu 0. Baik, ini semua nanti plus generatornya yang amplitude kita ubah menjadi 0. Kita pakai 0 terlebih dahulu. Nah, kemudian ini udah hasilnya.
Untuk tegangan outputnya ini 0 karena SCR belum diberi sinyal trigger untuk menyala dan tidak ada kondisi harus, berarti secara SCR ini berarti off kondisinya seperti itu. Dan ini untuk bentuk gelombangnya VRF 0 seperti ini karena SCR masih belum dinyalakan sehingga tegangan outputnya juga sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Gelombangnya nyaris ini datar di bawah rata-rata tanpa diterapkan seperti itu. Kemudian ini semua diganti 10. Ya, referensinya kita ganti 10. Nah, untuk hasilnya juga sangat berbeda ya dengan VRF 0 tadi, karena ini SCR mulai menghantarkan arus pada sebagian besar siklus AC. Jadi hasil tegangan outputnya ini juga jauh lebih tinggi, mendekati maksimal input seperti itu. Dan untuk bentuk gelombangnya ini juga SCR juga sudah dinyalakan di awal dan kemudian sehingga kayak besar gelombang ini dihantarkan ke beban. Bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk beban RL. Beban RR pos generatornya sudah 0, berarti ini dilihat dari hasilnya sih kurang lebih sama dengan beban R tadi. Untuk gelombangnya pun harusnya juga hampir sama seperti beban R. Jadi kita langsung saja kita ganti 10. Nah, untuk SCR ini juga sudah menyala, tapi harus tetap mengalir meskipun tegangan input berubah polaritas karena induktor menyimpan energi dan melepaskannya secara perlahan. Ini untuk perbedaannya. Tapi untuk VRF beban R juga kurang lebih sama seperti VRF 10 beban RL. Untuk gelombangnya ini relatif lebih melebar dan tidak langsung nol setelah konduksi seperti itu. Dan beban induktor ini harusnya bertahan lebih lama karena sehingga itu yang menyebabkan bentuk gelombangnya menjadi melebar seperti ini. Kemudian kita lanjut beban RC. Ini untuk beban RC, terus generatornya di sini sudah 0, berarti ini untuk hasilnya VRF 0, beban RC full wave. Nah, kemudian ini untuk bentuk gelombangnya untuk VRF 0 juga kurang lebih sama. Kemudian kita langsung ganti 10.
output ini menjadi lebih rata dan mendekati DC murni karena kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan secara perlahan. Saat VRF 10 juga tegangan output meningkat drastis karena SCR mengantarkan hampir sepanjang siklus AC. Dan kapasitor ini juga cenderung konstan karena efek charging dan discharging. Seperti itu. Dan ini untuk bentuk gelombangnya. Tegangan referensi ini cukup tinggi untuk menyulut SCR lebih awal dalam siklus AC. SCR menyala di setiap siklus dan gelombangnya terlihat penuh dan lebih tinggi karena mendekati DC murni. Seperti itu. Nah, baik, kesimpulannya praktikum ini membantu kita memahami bagaimana penyiaran terkendali bekerja dalam mengubah AC ke DC dan bagaimana beban mempengaruhi hasil akhirnya. Baik, terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.